Selamat datang kembali lagi ke channel kami Taman Kripto. Oke, jadi hari ini kita mau membahas tentang ekonomi yang ada di dunia serta bagaimana nih kedepannya untuk cryptocurrency ya. Nah, langsung aja. Jadi kalau kalian tahu beberapa waktu lalu itu inflasi di Amerika itu naiknya sangat signifikan ya. Jadi kayak naik nggak sesuai ekspektasi dia. Jadi yang ekspektasi dia itu di 8%-an, 8,2 ya. Sedangkan aktualnya di 8,3 ya. Jadi kayak, ini yang bulan lalu ya. Tapi yang ini ya, 8,6 ya. Harusnya nggak naik, tapi ternyata naik cukup banyak ya. Nah, inflasi itu kalau kalian tahu adalah harga-harga barang di dunia itu naik ya. Jadi misalnya harga makanan atau harga uh, kayak energi atau apapun tuh naik semua ya. Dan memang seperti yang kita tahu kan kalau harga-harga kayak oil gitu kan naiknya juga banyak ya. Dan ya naiknya betul ini weekly ya. Nah, naiknya kan banyak dan memang dia sudah turun ya dari sebelumnya, tapi sempat kalau tahu pas COVID itu kan harga oil sampai kayak rendah banget ya. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat ini ya pas COVID sampai $17 aja ya per barrelnya. Nah, sekarang sampai 100 lagi. Jadi harga minyak yang naik ini mengakibatkan pasti banyak negara yang kalau subsidi kayak Indonesia ataupun negara kayak Sri Lanka yang barusan bangkrut itu jadi berat ya, karena mereka subsidi oil ini untuk ke masyarakat, sedangkan harganya tetap dan harga minyaknya dibelinya itu semakin meningkat. Kecuali kita memang memiliki cadangan minyak yang cukup banyak, dan sementara ini yang paling banyak setahu saya itu Amerika ya, itu minyak ini dianggap sebagai black gold ya. Jadi mereka tuh simpan lumayan banyak ya. Nah, Amerika aja inflasinya naik, jadi ya pasti bahaya. Oleh karena itu, kalau kalian tahu The Fed itu adalah Federal Reserve kayak Bank Indonesia lah anggapannya di Amerika ya, itu bakal menaikkan suku bunganya 0,75 basis point, jadi kayak 0,75% ya. Dan itu adalah pertama kali yang kayak tertinggi dalam sejarah ya, sejak tahun 1994 kalau nggak salah. Nah itu mereka naikin cukup signifikan. Kenapa? Karena dengan harapan dengan tingginya bunga sentral itu maksudnya orang-orang yang penduduknya di sana itu semakin kayak nggak mau spending lah, anggapannya lebih lebih safe dan nyimpen uang, dan juga perusahaan-perusahaan itu nggak lebih ekspansi ya. Nah semakin kecil bunga artinya mereka itu pingin perusahaannya itu ekspansi secara cepat. Jadi makanya kenapa dia itu menaikkan suku bunga supaya orang-orang itu kayak ya, ekonominya dilambatin, slow down dulu, menahan inflasi juga, dan juga biar kembali semula ya. Nah, jadi ciri-ciri kayak gini tuh sudah kayak seperti ciri-ciri tahun 2008 dulu ya, sebelum crash ya. Cuman bedanya adalah sekarang ini orang-orang itu sudah expect ya, sudah tahu dan expect bahwa ini bakal crash seperti itu. Nah, jadi kalau kita cek, misalnya kalau mau cek saham ya, DJI ya, Dow Jones Index ya, ini kayak 30 saham di Amerika ya, yang terbesar lah anggapannya, itu sudah drop lumayan signifikan ya, dari 37.000 sekarang 30.000, jadi hampir 20% ya kita lihat dropnya ini. Nah, selain DJI itu juga dulu kalau pas COVID, kalau kita tahu DJI ini juga drop 40% ya. Jadi kalau kita samakan 40% ya 38 lah. Jadi kembali lagi di post COVID di harga 22 ribuan ya, masih cukup panjang ya. Nah kita sekarang bandingkan di zaman dulu pas dia memang 2008 ya terjadi crash ya, ini ya di 2008 November dia juga turun signifikan 53% ya dia turunnya setiap nih, terutama dari sini dia ngerasa turunnya dalam langsung ya. Jadi sekarang sama ya, kurang lebih kayak gini, pelan-pelan tiba-tiba sekali langsung dalam. Nah, tapi ini pun terjadi karena kalau kita tahu 2008 itu ada housing price bubble ya, jadi kayak orang kayak nyaminin rumahnya untuk beli rumah lagi, jadi kayak terlalu over leverage lah, anggapannya terlalu banyak utangnya lah, jadi anggapannya dia bisa crash gila-gilaan. Nah, jadi untuk kedepannya memang kita harus lebih hati-hati ya, mengingat sekarang juga barusan aja Sri Lanka juga dianggap bangkrut ya, karena dia itu tidak berhasil membayar utang dia sebesar ya, kita cek Google aja. Ini ya, ada utang negara yang sebesar 51 miliar US dollar tidak berhasil dibayar ya.
Nah, jadi dianggap itu bangkrut. Nah, tapi untuk kedepannya nggak tahu nih bakal dibantu sama negara lain atau gimana, karena sempat juga terjadi. Karena kalau kayak gini tuh biasanya bakal ada domino efek ya ke yang lain-lainnya. Nah, kalau dulu yang tahun 2008 itu kan pada perusahaan besar asuransi yang over leverage di housing itu ya, di bonds-nya di obligasi ya, di obligasinya yang treasury itu jadi kayak ya crash ya. Nah, di asuransi kan ya. Nah, AIG namanya kalau nggak salah. Nah, itu sekarang ini sampai negara juga sudah mengalami gagal bayar ya untuk utang obligasinya. Nah, jadi ini tuh orang-orang sudah expect ya bakal kayak ini bakal krisis nih, tahun ini bakal gila. Jadi kayak orang tuh takut-takut semua untuk serok ya. Cuman ya kita jadikan ini sebuah peluang aja. Kita lihat di masa depan dan masa lalu bahwa dulu pas drop gila-gilaan tuh Dow Jones Index ini kan drop 53%, sekarang sudah drop masih drop sekitar 20%, jadi masih awal ya. Jadi lebih baik sekarang ini kita wait and see, karena mengingat kondisi ekonomi yang kayak gini, inflasi naik, suku bunga naik, itu saya rasa saham juga pasti turun, karena kalau suku bunga di dalam sebuah negara itu tinggi, orang-orang tuh lebih wah ngapain main saham, kan saham kan kurang lebih 1 tahun tuh coba kita cek ya yearly gain stocks Indonesia. Oh nggak salah 8% ya, nggak 15% ternyata nih. Year on year-nya 15% ya, 15% per tahun ya kurang lebih. Tapi itu jangka panjang, jangka waktu yang panjang ya. Nah, jadi kayak gitu tuh jangka panjang. Nah, kalau bunganya aja sudah 10% misalnya per tahun ya, orang kan nggak mau resiko ya, karena saham kan beresiko ya. Jadi mendingan ya orang deposito aja. Sempat kan sampai waktu kapan dulu juga bunga Indonesia di bank itu 7-6% ya. Itu aja kayak ya ketekan banget ya. Itu kalau nggak salah gara-gara batu bara ya waktu kapan? Tahun 2012 atau 14. Saya juga lupa. Nah, jadi nggak bisa dipungkiri bahwa cryptocurrency yang sudah semakin major ini, yang sudah semakin nggak fluctuate ini, mengikuti pasar saham ya. Ada 2 di Amerika, yaitu Nasdaq dan DJI. Kalau kalian mau pantau dan lihat, nah mereka itu sebuah hal yang ya penting lah anggapannya, jadikan patokannya untuk tahu bagaimana ke depannya. Ini kita cek udah berapa. Ya sama ya, kurang lebih 30%-an bahkan Nasdaq. Karena kalau DJI ini kan yang kayak blue chip gitu ya. Nah, jadi kita langsung, ini kan yang 30 ini 100 ya kalau Nasdaq. Jadi udah 30%, kita cek juga kalau Nasdaq pas dulu dia 2008 turun terus. Nggak seberapa turun ya. Oke, 50% juga ya, tadi sama 50%. Jadi kalau kita 50% kita turunkan. Nah, pas ya, kurang lebih di MA weekly yang 400 saya buat ya. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana masa depan cryptocurrency dan Bitcoin ya, saya rasa Bitcoin ini juga pasti mengalami penurunan yang signifikan ya. Memang sekarang sih dia udah turun signifikan sebelum terjadi semua hal itu ya, karena Bitcoin itu punya cycle sendiri. Tapi apakah mereka bakal decouple dari Nasdaq dan Dow Jones, kita masih belum tahu ya. Karena nggak bisa dipungkiri kalau ekonomi jelek, orang juga pasti investasi itu takut ya. Apalagi investasi sebuah hal yang sangat fluktuatif dan resiko. Jadi kemarin yang Paman yakin di MA 200 bakal mampu, ternyata MA 200 ini tembus dan hampir menyentuh MA 300, dan sekarang ini nggak tahu kedepannya gimana. Cuman secara teknikal dia ini sudah drop cukup signifikan dari 48 ke 17.000 bottomnya, ini udah 65%. Jadi kemungkinan ada pullback ya, biasanya pullback itu 50% dari bottom. Oke, kita coba 50% dari bottom ya, berarti di angka 26.000 lah ya, atau mungkin sampai 28 sini. Karena ini ada resistance juga, ada support ya, support yang lumayan banyak ini di sini. Nah ini, jadi dia bisa naik 60% lah ke 28, 26 sampai 28 ya, itu range untuk target ke depannya berapa minggu dan berapa bulan ke depan ya. Karena memang jarang sih kalau drop itu langsung drop dan turun merah terus itu jarang, pasti ada pullback-nya. Kecuali kayak Luna kan memang ada kasus ya, itu kan sell on news namanya, jadi bukan technical biasa ya. Nah, jadi kesimpulan dari hari ini adalah ya, saya rasa kalian jangan menggunakan teknik lump sum investment ya, jadi langsung invest sekali langsung terus baru
ditinggal. Nah, saya rasa jangan, karena sekarang kondisi seperti ini lebih baik kita mulai dollar cost averaging, yaitu nabung pelan-pelan, karena sudah di bawah MA 200. Saya rasa ini suatu hal yang bagus juga untuk nabung selama kalian juga percaya dengan Bitcoin. Dan yang paling penting, kalian juga harus research dulu. Ini adalah pendapat pribadi dari Paman ya, karena Paman memang yakin kripto di masa depan ini pasti dipakai dan juga pasti juga akan ya anggapannya ada utility lah. Nah, karena kan nggak bisa dipungkiri bahwa sekarang sistem ekonomi ini kan ada masalah ya, so kita tahu. Jadi ya kemungkinan besar bisalah kripto ini menjadikan pengganti lah kalau memang kita mau masuk ke area digital. Nah, jadi Bitcoin ini saya harap dia itu bisa bertahan di MA-MA yang sudah ada ini 300 dan 400 ini, karena kalau enggak ya nanti cukup bahaya ya. Jadi sekarang Wawan bilang bakal rebound dulu ke 2628, terus dia akan mungkin turun lagi sampai MA 400, dan saat ini MA 400 itu ada di angka 12.800 ya. Itu bisa terjadi dan mungkin, nah karena kondisi ekonomi yang sedang memburuk ini, bahkan kan negara kayak Sri Lanka bangkrut ini kan sudah jadi suatu hal yang ya bahaya lah. Kita harus riset lah anggapannya dia ini kenapa dan ada apa gitu ya. Itu juga karena pasti ada domino efeknya, apalagi Sri Lanka itu di Asia, dekat negara kita Indonesia. Jadi jangan bisa dipungkiri bahwa suatu hal yang cukup signifikan ya. Nah, oke, untuk hari ini sekian dan itu aja. Jangan lupa follow Instagram kita, DM aja kalau mau tanya tentang ekonomi atau apa, boleh, kita akan ngobrol-ngobrol bareng, kita sama-sama belajar. Dan juga saya ingin info juga bahwa kita ini ada workshop ya, dari Kartu Indonesia ini, bukan kita sih, sorry, Kartu Indonesia ini ada workshop hari Sabtu ya, besok tanggal 25 ya. Itu kalau mau yang daftar, bisa ya daftar, ini offline, WA-nya bisa di WA langsung aja. Dan temanya adalah tentang NFT ya, ini ada pembicara-bicaranya, silakan dicek aja. Dan sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya.